Shalom. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur tidak terasa hari ini kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan Desember, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita menenangkan hati kita. Kita bersatu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Anugerah terbesar bagi kami Tuhan hari ini hanya karena kasih karunia-Mu yang masih bisa datang menghampiri baik kudus-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap kami ya Bapa, biarlah pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu, kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji-Mu Tuhan. Siap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kepada hadirat-Mu.
Kuasai seluruh tempat ini oleh kuat kuasa-Mu. Bahkan setiap pendengar online kami di YouTube juga, Tuhan jamah saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Mari kita semuanya masih berdiri. Karena terus memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian kita.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Engkau Allah yang perkasa. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Perkasa di bumi. Perkasa di surga. Amin. Itu Allah kami yang kami sembah. Yes. Itu Allah kami yang kami puji, yang kami sanjung di tempat ini. Amin. Roh Kudus bekerja. Ya. Penuhi tempat ini. Amin. Urapan-urapan baru terjadi di tempat ini. Amin. Dalam nama Yesus. Yes. Saat ini Roh Kudus berkarya. Berkata-katalah kepada kami. Ya. Baik yang menonton di YouTube Tuhan. Berkata-kata atas mereka. Mungkin secara tidak langsung Tuhan kami berbahasa Indonesia, tapi banyak kami tahu ada yang menonton di Amerika, ada yang menonton di India. Aku Amin. percaya itu saat ini Yes. mereka mengerti Amin. karena Roh Kudus bekerja. Yes. Tosettorelia popana kita sogare. Yes. Allahku dahsyat, Amin. sanggup merubah segala sesuatunya. Bahasa yang tidak dimengerti menjadi mengerti dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau dididik. Kami mau diajar. Kami mau belajar untuk mengenal firman yang benar di hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba bermohon, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh intimidasi yang ingin mengintimidasi kami, yang ingin merubah hati kami supaya tidak takluk kepada firman, aku ikat engkau dalam nama Yesus. Amin. Engkau tidak berkuasa, Amin. karena Roh Kudus saja yang berkuasa di tempat ini, di hati kami pribadi lepas pribadi. Amin. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan Yes. memenuhi seluruh kehidupan kami, baik di tempat ini, baik yang menonton di YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Karena Yesus luar biasa. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bisakah berhasil di dalam Tuhan? Bisa. Mungkin kita sudah dengar sering ya, tapi ya sebenarnya ini bagus ditonton di itu sih. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan, kita punya apa namanya, apa itu namanya itu, bisa hidup kembali gitu. Karena kalau ada ilustrasi sebenarnya bagusnya sih di situ, supaya apa, benar-benar dilihat secara nyata gitu. Tapi ilustrasi ini sebenarnya sudah sering kita dengar. Saya percaya ilustrasi ini sudah sering dan udah berkali-kali kita lihat. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin memperkatakan sekarang bahwa keberhasilan itu bisa dari segala sisi. Bisa dari keahlian. Bisa. Keberhasilan bisa di situ terjadi. Saudara-saudara tahu bahwa pernah mendengar ilustrasi tentang orang melewati tali, diikat di sana dia berjalan. Pernah ilustrasi itu didengar ya? Apa dilihat? Pernah. Kenapa si bapak ini bisa berhasil karena cuma tali satu, dia berjalan di atas. Kenapa dia bisa berhasil? Rasa sulit. Biarpun kalau mungkin dekat nggak, ini dia jauh. Dari tembok sana ke tembok sini dia bisa, apalagi di bawah kerikil-kerikil yang tajam tinggi lagi ke atas. Tapi dia bisa berjalan, berhasil di sana, melewati. Dan dia bertanya,
Siapa? Percayakah saudara saya bisa lewat ke sana? Semua bilang percaya. Pasti. Terus dibilang, siapa yang mau ikut saya? Nggak ada yang mau. Karena kenapa? Takut. Takut. Di mana berhasilnya kalau gitu? Berarti cuma si bapak ini doang yang berhasil. Yang menonton tadi semua gagal karena Takut. dan ada satu orang, saya mau. Siapa dia? Anaknya sendiri. Karena itu kenapa? Dia tahu bapaknya pasti menolong anaknya. Amin. Dia tahu pasti bapaknya berhasil ke sana. Dan berhasil. Itulah keberhasilan. Jadi perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah, percayakah saudara? Saudara bisa berhasil? Percayakah saudara? Saudara bisa berhasil? Percaya. Bagaimana caranya? Percayakah saudara, saudara bisa berhasil? Baik. Untuk itu coba kita baca di dalam ayatnya, di dalam Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25 demikianlah berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sekali lagi saya baca, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tadi perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah, percayakah saudara bisa berhasil? Ada beberapa poin, ada beberapa ayat untuk mencapai keberhasilan. Bagaimana caranya? Mari kita mulai satu persatu. Di dalam Efesus 4 ayat 25 berkata, buanglah dusta. Berarti apa? Kalau tidak ada dusta berarti Jujur. jujur. Poin pertama untuk menjadi berhasil, jujur. Arti kata jujur apa? Arti kata jujur adalah tidak ada dusta di sana. Merah di depan, merah juga di belakang. Bukan merah di depan, hitam di belakang. Bukan, itu bukan jujur namanya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, supaya kita, saudara dan saya bisa berhasil di hadapan Tuhan, berkatalah jujur. Berkatalah jujur. Amin. Berkatalah jujur. Amin. Buang dusta. Yes. Buang kemunafikan. Yes. Buang egois. Yes. Karena kenapa? Kalau masih ada ego di dalam kehidupan kita, berarti kita masih mementingkan diri kita sendiri. Berarti belum ada kejujuran di sana. Biarlah hari ini mulai kita berkata, aku mau jujur di hadapan Tuhan. Aku mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Aku tidak mau lagi berkata bohong-bohong kepada orang lain. Aku tidak mau berkata lagi, mulutku dipenuhi dengan kata-kata dusta. Untuk bisa berhasil di dalam Kristus Yesus harus jujur. Itu yang poin pertama. Jujur. Buanglah dusta. Artinya apa? Di dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya, baik yang nonton di YouTube, buanglah dusta. Buanglah dusta. Karena dusta membawa dosa. Kecil atau besar, dusta, dosa.
Mari kita belajar menerapkan itu. Mari kita belajar menerapkan tidak ada bohong dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kalau masih ada di dalam gelas, kalau masih ada air putih adanya, terus kalau kita teteskan kecap setetes saja ke dalam, warnanya pasti berubah. Coba praktekkan nanti di rumah. Isi satu gelas air, terus teteskan satu tetes kecap manis, pasti berubah. Warnanya bukan lagi seperti Kristus mau, tapi warnanya sudah ada merah-merah, hitam-hitamnya, dan seperti sudah ada. Jadi bagaimana kita berkata saya jujur? Buktinya di dalam masih ada liris-liris, garis-garis, bentuk-bentuk yang bukan seperti air. Sama siapa kita berdusta kalau itu? Kita berdusta pada diri kita sendiri. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti. Kalau Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Sikap apakah diambil Tuhan? Kalau kita mendustai diri kita sendiri. Saya nggak tahu kenapa. Sebenarnya bukan ini. Yang aku pikirkan dari kemarin bukan ini. Tapi kenapa ini keterusan? Aku nggak tahu. Tapi artinya mulai hari ini adalah tanggal 1 Desember 2024, minggu pertama di akhir tahun ini. Mari, biarlah air yang di dalam gelas itu benar-benar putih adanya. Biarlah air yang di dalam gelas itu bening adanya. Tidak ada lagi warna-warni di dalam. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita mau belajar sepenuhnya, seianya, seogianya. Jadikanlah dirimu menjadi penurut perintah Tuhan. Bisa, susah. Tidak susah. Saya katakan tidak susah kalau kita mau. Kenapa? Tergantung kita merespon apa tidak. Kalau Anda tidak merespon, Anda ketinggalan. Tapi kalau Anda merespon, Anda akan berhasil. Keberhasilan itu adalah respon daripada kehidupan kita. Poin yang pertama untuk menjadi berhasil di hadapan Tuhan jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua untuk kita bisa berhasil adalah sikap, etika. Seperti apa sikap kita, seperti apa etika kita kalau kita mau berhasil. Kita baca Daniel. Kita baca Daniel 3. Ayatnya 17 dan 18. Kita sudah tahu ini. Saya yakin kita sudah pernah dengar ini semua. Firman ayat Tuhan yang luar biasa. Daniel 3 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Di sini ada dua pengertian. Dia bilang, kalaupun sekalipun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami tidak akan pernah mau menyembah Tuhanku Raja, patung Raja, apinya Raja, kami tidak akan mau menyembah. Keren gak? Ayat 18.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku buat. Artinya apa di sini? Di dalam masalah seberat apapun masalahmu, kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam. Amin. Pertama, Jujur. jujur. Yang kedua, permasalahan apapun yang kita hadapi sekarang, kalau masalahnya itu adalah keinginan daging, buang. Terbukti di sini. Mesa, Sadrah, Abednego mau mengalahkan dagingnya. Biar kami mati di hadapan Tuhan, biar kami dibakar di hadapan Tuhan, tapi kami tetap menyembah Tuhan. Seandainya pun kami tidak ditolong, biarlah kami mati di dalam api. Etika. Perlu etika hidup. Perlu. Etika hidup, etika percaya kepada Yesus adalah sesuatu sikap. Sikap kita, karakter kita bagaimana kepada Kristus. Kalau karakter kita nggak bisa Tuhan pegang, tidak akan mungkin kita bisa diberkati oleh Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan sediakan berkat yang berlimpah-limpah kalau etika kita tidak baik di hadapan Tuhan. Dasarnya apa Tuhan memberkati kita? Kalau kita punya sikap, kita punya etika, kita punya mulut tidak seperti yang Tuhan mau. Apalagi yang seperti di atas etikanya tidak jujur, tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apapun bentuknya daripada Tuhan kalau etika kita tidak baik. Karena etika Sadrah, Mesah, dan Abednego nyata di hadapan Tuhan, taat sampai mati. Sekalipun dia taat, dia pertahankan Tuhannya di dalam kehidupannya, mujizat terjadi. Pernah gak saudara-saudara seperti itu punya tekad? Hah? Pernah. Halo? Firman untuk dilakukan, bukan untuk didengar. Tidak. Firman Tuhan untuk dilakukan, bukan untuk didengar saja. Kalau didengar keluar kiri, masuk kanan, lakukan. Mesah, Sadrah, Abednego melakukan firman Tuhan dengan etika, dengan perbuatan dan perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Berhasilkah mereka? Berhasil. Berhasil. Artinya hari ini ada contoh-contoh di firman Tuhan yang bisa menjadi contoh bagi kita, yang bisa menjadi teladan bagi kita. Yang kita yang manusia zaman sekarang ini, ada orang yang lebih sulit sekali dihadapinya di dalam kehidupannya. Kita belum sampai segitu sih, masih jauh. Mereka mau merenggang nyawa, kita nggak ada tuh. Sampai sekarang belum pernah ada. Aku pribadi nggak pernah, belum pernah tuh. Tapi mereka punya etika, punya sikap yang luar biasa, makanya mereka berhasil. Keberhasilan datangnya daripada sikap, etika, dan jujur. Maka daripada itu ada mujizat dalam kehidupan mereka. Karena ada jujur, ada etika, ada sikap di situ, terjadilah sesuatu mujizat. Terjadilah mujizat yang tahu, yang persis, yang sering kita dengar di dalam kerajaan Nebukadnezar, yang menyalakan api 7 kali lebih panas daripada yang pertama.
Sampai-sampai yang menggotong Sadrak, Meshach, Abednego mati kebakar. Yang mati siapa? Orang-orang Raja Nebukadnezar. Yang 3 tadi masuk ke dalam. Seandainya pun mereka suruh Sadrak, Meshach, Abednego masuk kok ke dalam, mereka masuk kok. Nggak usah dibuang, mereka masuk. Etika, ketaatan, sikap. Berarti di sana egonya tidak ada lagi mereka. Siap mati? Siap. Siap masuk jurang? Tidak. Sadrak, Meshach, Abednego siap. Karena di dalam jurang kelembaban, di dalam jurang kekelaman, Tuhan akan tolong dari sana. Mereka kan mau masuk jurang. Iya. Api sama aja dengan masuk jurang, disorongkan ke dalam, masuk jurang. Iya. Makanya jangan salah persepsi, jangan salah persepsi di hadapan Tuhan. Amin. Kalau ada namanya Kristus Tuhan dalam firman Tuhan, jangan pernah katakan tidak. Siap. Apa saja kata firman Tuhan, siap menderita, siap. Memang harus menderita di hadapan Tuhan. Tuhan aja menderita kok. Jangan kita katakan, oh firman Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah itu. Jangan. Kalau kamu jujur, kalau kamu punya etika yang baik, kalau kamu punya sikap yang baik, maka segala sesuatu yang baik dari surga mengikuti. Yes. Jadi jangan takut masuk jurang. Mengikuti kehidupan orang yang jujur, mengikuti kehidupan orang yang setia, yang taat, yang apa lagi? Yang punya etika. Tuhan senang, Tuhan tertib orangnya. Tuhan gak pernah amburadul, tidak. Tertib, baik, sikap yang sopan. Itu yang Tuhan mau. Tidak ada arogan di hadapan Tuhan. Semua baik adanya, indah adanya. Yang terakhir, poin pertama tadi adalah sikap jujur. Poin kedua adalah sikap Hati. Etika. etika dan ketaatan dan Kesetiaan. kesetiaan. Yang ketiga, yang agak lebih sulit lagi, keadaan. Karena tadi saya sudah coba, kalau masuk jurang siap. Yang ketiga, kriterianya yang supaya bisa berhasil di lembah sekalipun, di jurang yang paling dalam sekalipun, Tuhan ada. Amin. Dalam persoalan kita yang paling sulit sekalipun, Tuhan ada. Amin. Jadi di mana? Apa persoalan kita sebenarnya? Nggak ada. Kenapa? Persoalan kita hanya pikiran kita. Sering saya katakan, persoalan saudara adalah pikiran saudara. Persoalan itu semua ada jalan keluarnya kalau kita mendengar firman Tuhan. Kenapa orang bunuh diri? Karena tidak ada firman Tuhan atas kehidupannya. Karena semuanya buntu. Karena tidak ada Roh Kudus.
orang Kristen bunuh diri? Ada. Ngaku-ngaku orang Kristen tapi tidak seperti karakter Kristus. Ya salahnya dewe. Tapi saya berkata dari tempat ini, PD Taman Eden percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat, dan percayalah berkat Tuhan akan mengikuti. Amin. Kemanapun orang percaya, kemanapun orang jujur, kemanapun orang yang punya etika yang baik, ada lagunya. Berkat Tuhan mengikuti. Makanya jangan pernah kejar berkat. Kalau mengejar berkat sama dengan mengejar maling. Sulit untuk menangkapnya. Biarkan berkat yang mengejar orang-orang yang benar. Amin. Orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang ketiga, ketekunan. Poin yang ketiga untuk bisa berhasil ada ketekunan. Ketekunan dalam keadaan yang paling sulit sekali. Tadi sudah terbentuk oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sudah terbukti. Mereka tekun, mereka setia, mereka punya etika hidup, mereka jujur di hadapan Tuhan. Ketekunan dalam keadaan yang paling sulit. Sulit sekali, sangat sulit. Kalau tidak ada ketekunan, maka pola pikir yang maju, pola pikir yang bekerja, reaksi pikiran manusia yang bekerja. Tapi kalau tekun, sekali lagi, kalau tekun, keadaan apapun tidak akan merubah pola pikir manusia kita. Amin. Kalau tekun. Amin. Tekun di mana? Tekun beribadah. Tekun mendengar firman Tuhan. Maka segala sesuatu Roh Kudus bekerja atas itu. Amin. Maka hari ini, bagaimana bisa terjadi itu? Ketekunanlah yang membawa 2 Korintus 5 ayat 7 terjadi. Amin. Tanpa ketekunan tidak akan pernah ada 2 Korintus 5 ayat 7. Yes. Tanpa ketaatan tidak akan pernah terjadi 2 Korintus 5 ayat 7. Tanpa kejujuran tidak akan pernah terjadi 2 Korintus 5 ayat 7 atas pelayanan. Amin. Tidak akan pernah. Yes. Tadi perikop saya sudah katakan adalah keberhasilan. Kunci daripada keberhasilan itu adalah tadi jujur, etika, etiket baik. Yang terakhir adalah ketekunan. Tanpa ketekunan tidak akan pernah ada keberhasilan. Tanpa ketaatan tidak akan pernah ada keberhasilan. Tanpa kejujuran tidak akan pernah orang bisa berhasil. Berhasil secara dunia boleh, tapi kita kan dibeda. Kita ini adalah mau belajar di dalam firman Tuhan. Berarti kita punya sikap adalah sikap yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Supaya keberhasilan itu nyata melalui poin-poin yang di atas tadi. Mari mulai saat ini renungkan firman Tuhan, bahwa kalau aku mau berhasil A, B, C, D, aku mau terapkan ini dalam kehidupanku. Itu sikap yang luar biasa. Ambil sikap itu.
supaya keberhasilan ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Begitu juga dengan saudara-saudara yang ada di YouTube. Ambil sikap ini supaya dimanapun Anda berada, Anda bisa berhasil. Amen. Kita rangkum sekali lagi firman Tuhan hari ini adalah ketekunan dan keadaan yang sangat sulit. Kita tetap tekun. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Apa katanya? Hah? 2 Korintus 5 ayat 7. Apa katanya? Percaya walaupun tidak melihat. Percaya dengan iman. Haleluya. Dua Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Amin. Tolong hafal firman ini. Jangan hanya sekedar dikata-katakan saja. Lem ini di dalam pikiran kita, lem ini di dalam hidup kita. Sebab hidupku adalah hidup karena percaya. Amin. Hidupku hidup karena percaya. Yes. Jadikan itu menjadi rema mulai hari ini. Amin. Ya mungkin sudah jadi rema selama ini, tapi kita nggak mengerti sebenarnya. Saya yakin kok, saya percaya, pasti beda. Artikan, aplikasikan firman ini terus dalam kehidupan mulai saat ini, supaya keberhasilan ada dalam kehidupanmu. Amin. Kalau tidak, kalau kita sudah menjadi ada moto kita 2 Korintus 5 ayat 7 hanya sekedar moto saja, itu tidak akan pernah berhasil. Karena kenapa? Firman Tuhan bukan untuk menjadi moto yang besar. Firman Tuhan untuk didengar saja, tapi dilakukan. Lakukan ini dengan apa? Dengan 3 karakter tadi. Supaya keberhasilan terjadi atas pelayananmu, atas pekerjaanmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Yang tidak kelihatan bagian Tuhan, yang kelihatan bagian manusia, bagian kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, jika hari ini Engkau mengingatkan kami untuk setia, taat dan tekun mengambil bagian dalam melayani-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu, membawa jiwa-jiwa Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap kami juga yang mendengarkan Tuhan. Biar kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Berbuah-buah yang manis bagi sekeliling kami di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi hari ini maupun yang bisa memberi. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami boleh di awal Desember 2024 beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Dan tentunya kami berdoa untuk bangsa di mana kami Tuhan tinggal. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu terus bertambah-tambah di Indonesia ini. Biarlah roh takut Tuhan selalu ada atas setiap pemerintahan di Indonesia ini Tuhan, dari pusat sampai daerah, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biar hari ini Tuhan Yesus terjadi pertobatan jiwa-jiwa di bangsa ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati bangsa Indonesia sampai saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Tuhan sudah memberkati kami, menasihati kami lewat firman-Mu. Biar kami ini Tuhan Yesus berhasil dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam hidup kami harus melakukan firman-Mu Tuhan. Mulut bibir kami berkata jujur Tuhan di hadapan-Mu, di hadapan orang Tuhan Yesus. Bahkan Engkau Tuhan meminta kami supaya kami memiliki Tuhan sikap ketaatan, kesetiaan dan ketekunan. Roh Kudus mampukan kami supaya hari ini firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu, kami bukan menjadi pendengar tapi kami menjadi pelaku di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah terus Engkau pakai Tuhan mulut bibirnya untuk menyampaikan kebenaran Kristus. Maka banyak Tuhan jiwa umat Tuhan yang belum mengenal firman-Mu, belum mengerti firman-Mu. Tuhan pakai beliau untuk boleh terus Tuhan menyampaikan firman-Mu. Maka umat-Mu Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin mengerti dalam pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus. Tuhan berkati hidupnya, pelayanannya di tempat ini. Tuhan berkati istri, anak-anak, cucu, diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan keluarga ini Tuhan, anak mantu hamba-Mu Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, buat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami ada di Tuhan di kota Depok. Kami bawa Tuhan lewat doa ini kota Depok Tuhan. Kami bersyukur kalau pilkada sudah selesai dengan damai karena Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk pemerintahan yang terpilih yang baru Tuhan, wali kota dan wakil wali kota. Tuhan mampukan mereka berdua supaya boleh memimpin kota Depok ini. Ada perubahan yang terbaik Tuhan Yesus dalam nama Yesus untuk kepentingan rakyat kota Depok. Tuhan kami berdoa juga biarlah Salom itu ada di kota Depok dalam nama Yesus. Keselamatan yang dari Tuhan biarlah dianugerahkan oleh Tuhan untuk jiwa-jiwa orang Kedar Nebayot yang ada di kota Depok ini dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami bawa juga bangsa Israel, umat kesayangan-Mu Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan ada atas bangsa Israel dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami rindu lewat doa ini. Bukan sebagian Tuhan bangsa Israel mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kami boleh berdoa Tuhan. Biarlah mereka boleh yang belum percaya, mereka percaya bahwa Engkau Mesias Juru Selamat bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah ketetapan Tuhan yang terjadi di bangsa Israel ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh beribadah. Biarlah Tuhan diagungkan, ditinggikan, dimuliakan lewat ibadah kami sampai terakhir. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Baik yang menonton di YouTube, dimanapun engkau berada. Terimalah berkat yang daripada sorga. Sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu. Amin. Ada di dalam keluargamu. Amin. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil Amin. untuk membawa berkat bagi keluargamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.